Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sandy TK Pratama. Di sini saya seperti biasa akan mereview sebuah buku. Yang pertama itu buku karya Taufik Adnan Amal yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Rekonstruksi sejarah Al-Quran ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengumpulan pertama Al-Quran, dan yang kedua, beberapa mushaf pra-Utsmani. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu pengumpulan pertama Al-Quran. Penyebaran tulis-menulis di Arab, teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritas buta aksara dan bodoh. Sebagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan sebagai bangsa Arab itu adalah bangsa yang jahiliyah. Terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran sendiri. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa suatu bentuk tulisan telah dikenal di Arab selama berabad-abad sebelum jauh era Kristen. Kedatangan Nabi Muhammad, terdapat sejumlah prasasti dalam bahasa Arab Selatan yang bertanggal jauh sebelum era Kristen ini. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi, unit-unit wahyu yang diterima Muhammad pada faktanya dipelihara dalam kemusnahan dan dengan dua cara utama. Yang pertama, menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya, dan yang kedua, merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan atau untuk menulis. Jadi ketika para sarjana muslim berbicara tentang jam'ul Quran pada masa Nabi, maka yang dimaksud dengan ungkapan ini pada dasarnya adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi melalui dua cara tersebut. Baik sebagian ataupun seluruhnya. Pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafatnya dalam sejumlah riwayat yang disampaikan kepada kita, seperti telah diungkapkan di atas, disebutkan bahwa sejumlah sahabat telah mengumpulkan secara tertulis wahyu-wahyu ilahi dalam bentuk suhuf pada masa Nabi. Sekalipun istilah pengumpulan di sini sebagaimana telah disebutkan biasanya ditafsirkan sebagai penghafalan, ada sejumlah riwayat yang secara spesifik menyebutkan pengumpulan itu dilakukan secara tertulis atau merujuk pada penggunaan bahan-bahan untuk menulis dalam aktivitas tersebut. Yang kedua, beberapa mushaf pra-Utsmani. Mushaf primer dan sekunder dalam bab lalu telah dikemukakan eksistensi sejumlah kodifikasi tertulis Al-Quran yang pengumpulannya diupayakan secara sadar oleh sejumlah sahabat Nabi. Kumpulan-kumpulan tertulis ini telah mempengaruhi kumpulan-kumpulan Al-Quran yang diupayakan generasi berikutnya. Sebelum Utsman bin Affan melakukan penyeragaman teks Al-Quran pada masa kekhalifahannya, ketika Utsman melakukan unifikasi teks capaian-capaian para sahabat Nabi dengan generasi berikutnya, ini tetap eksis melalui transmisi lisan ataupun tertulis dalam generasi ke generasi selanjutnya, serta diserahkan dalam sumber-sumber awal sebagai varian di luar tradisi teks Utsmani atau sebagai mushaf-mushaf pra-Utsmani. Mushaf Ubay bin Ka'ab. Ubay ibnu Ka'ab adalah seorang Ansor dari Banu Najjar yang masuk Islam pada masa cukup awal dan turut serta dalam sejumlah pertempuran besar di masa Nabi, seperti pada perang Badar dan perang Uhud. Pengetahuan tulis-menulis
yang dikuasainya dengan baik bahkan sebelum masuk Islam, membuat Nabi menunjuk sebagai salah seorang sekretarisnya begitu tiba di Madinah. Jadi pada waktu kekhalifahan Utsman itu ada seorang sahabat Rasulullah, yaitu Ubay ibnu Ka'ab, yang ditunjuk oleh Rasulullah itu untuk menjadi sekretaris Nabi ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah. Baik, lanjut. Selanjutnya itu Mus'ab ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam. Sebagaimana halnya kebanyakan pengikut awal Nabi, ia berasal dari setara bawah masyarakat Makkah. Setelah masuk Islam, ia mengikuti Nabi dan menjadi pembantu pribadinya. Ketika Nabi memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Abisinia, ia pergi bersama pengikut awal Islam lainnya ke sana. Setelah hijrah ke Madinah, ia dikabarkan tinggal di belakang Masjid Nabawi dan berpartisipasi dalam sejumlah peperangan seperti pada perang Badar dan perang Uhud. Bahkan beliau juga berhasil menumpas kepala Abu Jahal ketika perang Badar dan perang Uhud serta perang Yarmuk pada masa pemerintahan Umar bin Mas'ud, dikirim ke Kufah sebagai qadri dan kepala perbendaharaan negara. Selanjutnya buku yang kedua yang berjudul The History of the Quranic Text. Ini buku ini yang ditulis atau karya yaitu Profesor Dr. MM Al-Azami. Yang pertama yaitu rekaman dan penyusunan Al-Quran. Kendati diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis. Ini memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam. Meski masyarakat yang baru lahir itu masih menderita berbagai permasalahan akibat kekejaman yang dilancarkan oleh pihak kafir Quraisy, pada periode Madinah kita memiliki cukup banyak informasi, termasuk sejumlah nama lebih kurang 65 sahabat, kurang lebihnya 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai penulis wahyu, yaitu Al-Quran. Di antaranya yaitu Abban bin Sa'id, Abu Umama, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kompilasi tulisan Al-Quran. Pengabdian Abu Bakar sendiri terhadap Al-Quran sangat mengagumkan. Dia sangat memperhatikan instruksi tentang dua saksi untuk membangun otentisitas dan mempraktikkan peraturan ini dalam kompilasi Al-Quran itu sendiri. Alhasil, walaupun ditulis di atas kertas yang tidak sempurna dan berbeda ukuran, ini telah menunjukkan keikhlasan dalam usahanya semampu mungkin untuk memelihara Al-Quran atau kalamullah. Kemenangan yang berarti melebihi batas. Padang pasir Arab mendorong kemajuan pendidikan Islam sampai ke Palestina dan Suriah. Pemerintahan Umar telah mengembangkan sekolah-sekolah untuk menghafal Al-Quran di dua negeri, padang pasir kering dan tanah bulan sabit yang subur dan kaya itu. Tetapi perhatian pada zaman Khalifah Utsman dan usaha-usaha Zaid bin Sabit sebagai orang yang memulai mengkompilasikan Al-Quran dan tidak berhenti setelah wafatnya Abu Bakar. Pada sejarah ini saya sedikit tambahkan bahwasanya Zaid bin Sabit itu merupakan penulis wahyu Al-Quran. Penulis Al-Quran ketika zaman Rasulullah SAW, di mana Zaid bin Sabit ini adalah seorang penulis Al-Quran yang sangat terkenal. Bahkan tulisannya itu sangat bagus. Di dalam sejarah mengatakan dia sanggup menulis Al-Quran itu kurang lebih 1 malam.
di dalam buku sejarah itu ketika saya membaca. Maka Said bin Sabit itu adalah merupakan orang yang sangat hebat ketika zaman Rasulullah. Maka oleh Rasulullah dipercaya untuk menulis kitab suci Al-Quran itu yang kita kenal sekarang, yaitu kalamullah. Masya Allah, luar biasa. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.